Halo semuanya, ketemu lagi di pembelajaran sejarah kelas 10. Di semester yang baru ini, di semester 2 kita akan mengawali materi kita. Kita akan membahas mengenai Indonesia zaman Hindu-Buddha, silang, budaya lokal, dan global tahap awal. Ini adalah bab ketiga kita yang akan kita bahas. Nah, em, kalau misalnya kalian mendengar mengenai Brahma, mengenai Wisnu, ataupun Siwa, apa yang ada di benak kalian, teman-teman? Ya, betul. Brahma, Wisnu, dan Siwa ini adalah dewa. Kalau kita mendengar tiga kata itu, kita akan mengingat tentang dewa, tentang agama Hindu. Nah, dahulu kala ada sebuah bangsa yang hidup dalam kedamaian. Mereka menuliskan falsafah hidup bermasyarakat dan kedamaian abadi. Dari mereka, kita mengenal salah satu agama tertua saat ini, yaitu bangsa India. Nah, eee, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai sejarah agama Hindu. Kira-kira agama Hindu dulu atau peradaban India dulu ya, teman-teman? Mari kita cari tahu. Nah, sepanjang sejarah dunia telah banyak sekali peradaban yang mewarnai perkembangan hidup manusia. Ada peradaban Persia, ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi, ada peradaban India, dan ada peradaban Cina. Peradaban-peradaban tersebut menghasilkan kebudayaan mereka sendiri, seperti sistem pemerintahan, sistem kepercayaan, dan juga sistem masyarakat. Kali ini kita akan melihat bagaimana peradaban India dan agama Hindu. Nah, eh, peradaban India kuno bermula dari masyarakat di Sungai Indus sekitar 2600 sebelum Masehi. Mereka mendirikan kota Harappa dan Mohenjo-daro. Mohenjo-daro berada di hilir Sungai Indus dan Harappa berada di hulu Sungai Indus. Nah, dua kota tersebut diduga merupakan peradaban awal dunia. Hebatnya lagi, masyarakat di kota Mohenjo-daro dan Harappa ini sudah dapat membangun kota yang modern pada saat itu. Dari mana diketahui hal tersebut? Hal tersebut terlihat dari peninggalan artefak, relief, dan juga bangunan-bangunan peninggalan bersejarah yang ditemukan di kedua kota tersebut, teman-teman. Para peneliti menduga bahwa peradaban tersebut dihuni oleh bangsa Dravida yang menganut kepercayaan India kuno. Jadi, pada saat itu kedua kota tersebut dihuni oleh bangsa Dravida yang sudah memiliki kepercayaan, yaitu kepercayaan India kuno. Bangsa ini awalnya berada di utara India, kemudian menjadi berada di wilayah selatan India. Loh, kenapa ya kira-kira bisa berpindah dari utara ke selatan India? Nah, para sejarawan menduga bahwa peradaban peradaban Mohenjo-daro dan Harappa ini perlahan mengalami kemunduran sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Nah, Mortimer Wheeler, seorang sejarawan, menduga bahwa kemunduran tersebut disebabkan kedatangan bangsa Arya. Siapakah bangsa Arya? Nah, bangsa Arya ini berasal dari dataran Eropa atau Asia bagian barat. Bangsa Arya ini masuk ke wilayah India melalui celah Khyber. Bangsa Arya merupakan bangsa yang nomaden. Teman-teman masih ingat apa itu nomaden? Ya, bangsa yang hidupnya belum menetap, artinya mereka hidup berpindah-pindah. Begitu juga dengan bangsa Arya. Nah, bangsa Arya ini datang dengan membawa Weda yang berisi puisi dan pujian kepada para dewa. Dari perpaduan antara Weda dan kepercayaan India kuno ini, yang kemudian melahirkan agama Hindu. Nah,
agama Hindu ini adalah agama kultural yang berasal dari masyarakat India. Apa itu agama kultural? Agama kultural itu adalah agama yang dibentuk oleh kepercayaan kolektif masyarakat di suatu wilayah selama ratusan bahkan ribuan tahun, teman-teman. Oke, kemudian eh, agama Hindu ini adalah agama atau ajaran pemujaan terhadap banyak dewa atau disebut politeisme. Namun, terdapat 3 dewa utama dalam agama Hindu yang disebut Trimurti. Ada Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai dewa penghancur. Agama Hindu menjadikan Weda sebagai kitab suci mereka yang dijadikan panduan dalam kehidupan. Isi dari kitab Weda itu ada Rigweda, ada Samaweda, ada Yajurweda, dan Atharvaveda. Gitu. Nah, dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa Arya ini memiliki sistem warna atau catur warna. Kalau dalam ilmu sosial nih teman-teman, eh, hal tersebut disebut sebagai kasta. Kasta itu berasal dari bahasa Portugis yaitu caste atau kelompok keturunan atau strata sosial. Strata sosial atau kasta dalam masyarakat Hindu itu terbagi atas 4 kasta. Kasta yang pertama ada kasta Brahmana, yaitu adalah orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan agama Hindu atau disebut pendeta. Kemudian kasta yang kedua adalah kasta Satria, di mana di dalamnya adalah kepala atau anggota lembaga pemerintahan, termasuk bangsawan dan prajurit. Kasta yang ketiga adalah kasta Waisya. Di kasta ini terdapat orang-orang yang telah memiliki pekerjaan dan harta benda sendiri, seperti pedagang dan hartawan kaya. Dan yang terakhir adalah kasta yang paling rendah, yaitu kasta Sudra. Kasta Sudra ini berisi atau di dalamnya adalah pelayan-pelayan bagi 3 kasta di atasnya, seperti petani dan juga pekerja kasar. Nah, sistem kasta ini bertentangan dengan sistem sosial yang dikenal dalam peradaban bangsa Dravida sebelumnya. Nah, itulah mengenai sejarah agama Hindu yang bisa kita pelajari. Oke, ada tugas nih yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan karakteristik bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, kedua bangsa ini memiliki karakter yang berbeda, karakteristik yang berbeda secara fisik. Asalnya pun berbeda. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana sejarah lahirnya agama Buddha, karena ternyata selain agama Hindu juga muncul agama Buddha gitu. Lahirnya agama Buddha berkaitan erat dengan Siddhartha Gautama. Yang ketiga, jelaskan 4 teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 4 teori mengenai masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Sebelum kita melihat bagaimana perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, sehingga kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, kita perlu tahu dulu bagaimana sih teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Oke, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Silahkan membuka buku cetaknya, kemudian explore melalui internet dengan sumber-sumber yang terpercaya untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan kumpulkan di sekolah. Jangan lupa perhatikan tenggat waktunya atau deadline-nya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya. Sampai ketemu lagi.